Nah oke guys, welcome back to my channel channel kita semua. Nah oke guys, ini kebetulan saya mau pulang kampung nih, udah siap-siap nih, barang-barang udah dimasukin semua. Tapi sebelum itu saya mau buatin konten dulu buat teman-teman. Ini tentang penjelasan konsep tempel kaca. Ini banyak banget yang masih belum mengerti tentang kenapa harus ada tempel kaca kecil, terus ada yang tempel kaca besar. Nah, yang tempel kaca besar nanti mungkin saya kasih penjelasannya juga, tempel kaca kecil juga. Terus cara menghilangkan penyakit kejang-kejang. Jadi kalau ada ikan dikasih kaca, terus tiba-tiba dia itu kayak kejang-kejang, kuncup, sampai nggak mau flaring. Nah itu kita bakalan jelasin secara detail di sini, agar teman-teman di rumah bisa memodifikasi caranya. Yang penting kalian tahu konsepnya seperti ini gitu guys. Jadi mungkin kita kalau ngomongin ikan yang kuncup ketika dikasih kaca itu kita bukan ngalamin 1-2 ikan ya, tapi banyak banget. Dan semuanya alhamdulillah teratasi dan nggak ada yang mengecewakan. Maksudnya caranya masih tetap work sampai sekarang, masih sangat-sangat bekerja dan sangat-sangat bermanfaat menurut saya pribadi. Nah oke, buat teman-teman, pertama saya mau kasih tahu ini video ikan saya yang ini. Bentar, mana nih? Nah ini stewarti yang ini ketika dia kejang-kejang. Nah ini videonya. Nah oke, jadi itu dia videonya, dan sekarang hasilnya dia flaringnya sudah stabil. Mana sih kaca saya? Nah ini dia flaringnya udah stabil banget guys. Ini dia kondisinya. Ini kita dapat di Facebook BTW buat teman-teman yang baru nonton video ini. Jadi semua ikan-ikan di sini tuh ada sejarahnya. Jadi kalian bisa cek ikannya belinya kapan, harganya berapa, itu ada semua. Jadi memang kita pelihara ikan dari nol, bukan beli jadi. Nah ini sekarang banyak banget soalnya lagi rame orang-orang yang menghujat bilang di mana-mana beli ikan jadi, bikin tutorial di YouTube gitu ya, cuaks gitu lah. Aduh, itu yang kayak gitu-gitu tuh mohon maaf ya guys ya, saya bukan golongan mereka gitu. Soalnya emang dasarnya saya sendiri seller kecil, tapi saya memang nggak jual partaian. Saya jual ikan-ikan yang sudah setengah jadi, ibaratnya ikan-ikan yang sudah ada kualitas lah. Dan semua ikan-ikan itu kalian bisa cek videonya di YouTube saya kapan belinya, ikannya ombyokan gini-gini, itu semua lengkap. Jadi ikan-ikan yang ada di rumah semua emang hasil treatment sendiri. Nah oke, kita kembali ke topik tentang ini ikan ini yang udah sembuh guys. Nih kita kasih kaca ya abis ini ya. Nih kita kasih kaca, Ces. Oh langsung flaring guys, lihat. Aduh ngeblur. Nah jadi sudah benar-benar sembuh, bahkan sekarang sudah flaring guys. Tapi saya juga punya ikan yang kuncup-kuncupan, kejang-kejang tapi belum flaring juga ada. Nah nih kita kasih kaca. Oh flaring guys, jadi udah normal. Nah oke, Bang, ada nggak yang sudah sembuh dari kuncup-kuncupan tapi belum flaring? Ada guys, nih Andrew yang kita beli di Skylark harga 50.000. Nah ini gede banget nih guys. Lihat, nih hampir 11 cm mungkin. Kadang-kadang kalau dikasih tak jari agak dikagetin, dia itu flaring guys. Tapi kadang-kadang juga enggak, lebih sering enggak. Ini saya tempel kaca kecil untuk sebagai pemancing aja. Siapa tahu dia mau flaring. Tapi kalau kuncup dikasih kaca udah enggak sih guys harusnya. Sudah enggak guys. Oh, sudah enggak kuncup ketika dikasih kaca. Oh, tapi enggak mau flaring. Oh, tapi enggak mau flaring guys. Oh, ikannya nggak mau flaring, tapi sudah nggak kuncup. Nah ini salah satu ikan yang sudah sembuh dari kuncup-kuncupan, tapi belum mau flaring. Ini salah satu contohnya. Nah, oke, saya bakalan jelasin. Sebentar, saya ambil kaca ya. Oh, nggak ada kaca lagi ya. Nah, oke guys, jadi saya mau jelasin ya. Kalau kita konsep tempel kaca yang besar di sebelah sini, itu fungsinya ada banyak. Mulai dari yang pertama, kita melakukan itu untuk menghilangkan kuncup-kuncupan si ikan. Maksudnya gimana Bang? Kok bisa ngilangin kuncup-kuncupannya si ikan? Nah oke guys, di sini saya bakalan jelasin. Jadi untuk ikan-ikan yang masih sering kuncup-kuncupan nih, ketika dikasih kaca kuncup, kalian biasakan aja udah 24 jam kasih kaca di sebelah sini ya. Ini kaca yang besar, konsep tempel kaca yang besar, jadi full sebelah kiri atau sebelah kanannya full. Itu kalian tempel. Dia biasanya kalau lihat kacanya dia langsung kuncup, kejang-kejang nggak jelas guys. Itu kalian biarkan aja, karena biar dia mulai terbiasa ya dengan lawan yang ada di sebelahnya. Sampai mungkin ya biasanya sembuhnya itu 2-3 hari itu udah sembuh guys. Itu sudah nggak kuncup kalau lihat kaca. Itu yang pertama. Ini jadi kalian udah bisa kan mereka-reka untuk modifikasi. Oh ternyata kayak gitu doang caranya. Nah itu cara penyembuhan yang pertama.
Jadi kalian kasih kaca yang besar, terus kalian biasakan aja. Biasanya dia akan cepet sembuh tiba-tiba guys gitu. Nah, setelah dia sembuh dari kuncup-kuncupan itu, kacanya diambil. Setelah itu kalian jangan ganggu-ganggu lagi ikannya. Contohnya kayak kalian kasih kaca atau apa itu jangan. Nah, setelah dari sana ikannya itu kalian biarin kasih makan seperti biasa, secukupnya aja, jangan terlalu banyak-banyak. Nah, setelah dari sana barulah mungkin beberapa hari ke depan setelah konsep tempel kaca yang besar itu setelah sembuh, itu baru kalian coba kacain pelan-pelan guys. Kacain pelan-pelan tuh kalian bisa lakukan. Setelah kalian kacain pelan-pelan, kalau dia ada respon sedikit aja ya, minimal sedikit respon kaca meskipun flaring sedikit, nah kalian tinggal lakukan ini kayak konsep tempel kaca kecil gini guys. Dan kenapa sih posisinya harus di tengah gini? Jadi ketika ikan itu lewat di sini, dia tiba-tiba lihat bayangannya dia langsung flaring. Tapi nggak terlalu lama flaringnya karena dia akan bergerak kan ketika flaring. Nah, ketika dia udah nggak lihat kaca lagi, nah dia akan biasa. Nah, akan terus seperti itu. Jadi ketika dia lewat dia akan flaring. Jadi itu secara tidak langsung akan melatih mentalnya dia. Dikit-dikit flaring kalau dia lewat, dikit-dikit flaring tanpa disengaja guys. Itu salah satu caranya. Nah, terus manfaat kedua dari konsep tempel kaca yang besar ini apa bang? Nah, kalau kita memiliki ikan yang seumpamanya nih nggak flaring sama sekali kan, nggak flaring sama sekali, sama ikan lain nggak flaring, kalian bisa tetap tempel kaca yang besar di sebelah sini, tempel kaca yang besar, tapi sambil diperhatikan. Biasanya ikan itu sedikit banyak itu akan apa ya, meskipun kayak cuman sebentar doang, itu biasanya akan merespon bayangan yang di sebelahnya dan dia itu akan flaring. Kenapa sih ikan itu akan respon ke bayangan di sebelahnya? Karena ketika dia sedang ketakutan, dia ngelihat kaca ya, kaca yang ada di sebelahnya, dan bayangannya juga ikut ketakutan kan karena ngikutin gerakannya dia. Nah, dari sana dia merasa bahwa oh, musuhnya ini takut. Nah, dia secara nggak langsung akan flaring guys. Nah, jadi untuk konsep tempel kaca itu konsepnya itu seperti itu. Jadi melatih mental ikan, membiasakan ikan dengan lawannya gitu. Jadi yang awalnya kuncup-kuncupan, karena pada dasarnya kuncup-kuncupan itu ikan yang mentalnya ragu guys, antara berani dan tidak berani. Jadi buat teman-teman, kalian bisa lakukan konsep tempel kaca itu untuk menyembuhkan ikan kalian yang kuncup-kuncupan. Dan setelah dia kuncup-kuncupan udah sembuh, jangan langsung dikasih kaca guys. Jadi kalian jeda dulu dan kalian lakukan yang namanya istirahat dulu, baru dilatih pakai kaca pelan-pelan kayak gini guys. Oh, sampai ini kan kemarin juga sempat kita kasih tempel kaca kecil untuk ngelatih mentalnya dia, dan sekarang udah stabil. Setiap kasih kaca udah flaring, setiap kasih kaca udah flaring guys. Oh, inilah manfaatnya guys. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman. Videonya mungkin itu aja kali ya, karena kita mau balik kampung, habis ini kita mau mudik. Jadi videonya segitu aja, semoga bermanfaat buat kalian semua. See you di next video. Bye bye guys, thank you. Bye bye bye.